1 di nomor 31 sampai 38. Ya, nanti sekarang kita lanjutkan prediksi 1 mulai dari nomor 39. Nah, itu ada di halaman 92. Ya, di halaman 92. Silakan dibuka halaman 92. Jika sudah, kita lanjutkan dengan memulai KBM. Terlebih dahulu membaca doa. Ya, berdoa dipersilakan. Selesai, langsung aja kita mulai pembahasan sejarah ke soal nomor 39 ini. Soal ini berbicaranya tentang masa pemerintahan Dendels nih. Tadi tentang kolonialisme Belanda di Indonesia. Masih ingat materi ini? Mudah-mudahan masih ya. Oke. Dendels itu berkuasa tahun berapa sampai berapa, ingat ya? Lupa. Ya. Ingat VOC itu kan 1602 sampai 1799. Habis itu kan terjadi apa ya? Terjadi perang di Belanda, jadi sempat kosong tuh selama beberapa tahun. Lalu kan Belanda ditaklukkan sama Inggris. Ya. Sorry kok Inggris, sama Prancis ya. Tahun 1808. Nah, pas Prancis menaklukkan Belanda, Prancis menjadikan Belanda sebagai Republik Batak, jajahannya Prancis. Pada saat inilah si Dendels memegang tampuk kekuasaan sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Jadi tahun 1808 sampai 1811, cuma 3 tahun sih masa kepemimpinannya dia. Oke. Nah, tadi Republik Batak ya, Belanda dijadiin Republik Batak sama Prancis dan di bawah kekuasaan Prancis. Itu terjadi istilahnya dalam situasi selang beberapa lama setelah terjadinya revolusi Prancis. Kan revolusi Prancis 1789. Ya. Kemudian negara-negara Eropa yang lain kan takut nih, kenapa nanti Prancis perang, Republik negara-negara Eropa yang lain itu mengalami ketakutan. Ketakutan apa? Eropa kan pada umumnya kerajaan, ya. Dia kan umumnya kerajaan juga nih, seperti Prancis pada masa Raja Louis. Namun kan Prancis kemudian digulingkan kekuasaan rajanya. Jadi ada kekhawatiran kayak dari Jerman, kayak dari Austria, kayak dari Inggris, dari Rusia, kekhawatiran bahwa imperium kerajaan mereka juga akan dijatuhkan atau digulingkan. Karena itu, selepas revolusi Prancis, negara-negara di sekitar Prancis itu mengadakan koalisi, membentuk koalisi untuk memerangi Prancis. Nah, koalisi ini dipimpin sama Inggris. Akhirnya terjadi perang tuh, perang koalisi, yakni perang antara Prancis sama Inggris. Ya. Nah, ini berpengaruh nanti ke Nusantara atau ke Hindia Belanda. Peperangan itu juga terjadi, perebutan pengaruh itu juga terjadi di Hindia Belanda antara Belanda dengan Inggris, yang mana Belanda tadi sedang dalam situasi dikuasai sama Prancis. Oke, jadi pada masa Dendels ini dia diperintahkan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Itulah tugas utamanya Dendels. Ya, semenjak dia diangkat 1808 ditugasin buat sekuat tenaga mempertahankan jangan sampai Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Oke, nah berarti dalam situasi perang, maka logikanya karena sedang perang, ya jadi si Belanda tentu harus memperkuat
angkatan perang, harus meningkatkan kemampuan militernya supaya bisa menghadapi serangan Inggris itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Daendels. Kita bahas yang bawah dulu nih. Belanda berusaha memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis untuk melawan Inggris di Samudra Hindia. Nah, itu betul. Apa saja yang dilakukan oleh Daendels? Ini dia. Ada 5 hal di bidang militer yang dilakukan sama si Daendels. Pertama, dia bikin jalan raya pos atau Dirtboard Causeway dari pantai utara Pulau Jawa di sebelah barat sampai ke pantai utara Jawa di sebelah timur, atau jalur jalan raya Pantura sekarang ya, sampai utara Jawa itu yang kalau kayaknya kamu bukan orang Jawa ya? Enggak. Iya, kalau orang Jawa mungkin melewati atau melalui itu, kalau misalnya pulang kampung mungkin ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, itu adalah jalan warisan Daendels. Ya, jalan warisan Daendels. Pada saat itu kenapa Daendels bentuk jalan raya? Ada 2 fungsi pembuatan jalan raya itu. Yang pertama adalah untuk mempermudah komunikasi. Ya, karena kan dulu komunikasi masih via pos, ya, masih via pos, belum ditemukan alat telekomunikasi di Hindia Belanda. Jadi kalau lewat pos itu kan berarti harus ada kurir gitu yang bawa surat-suratnya gitu. Nah, ini akan lebih mudah, akan lebih cepat penyampaian informasinya lewat jalan raya dibandingkan lewat jalan bebatuan atau lewat hutan belantara. Itu yang pertama, untuk mempermudah atau mempercepat akses komunikasi. 2, untuk mempermudah mobilisasi tentara, perpindahan tentara. Jadi kalau mau ngirim tentara nih, kan pusat Belanda di Batavia ya, di Jakarta gitu. Jadi kalau mau ngirim tentara misalnya dari Jakarta, mau dikirim ke Surabaya, mau dikirim ke Semarang, mau dikirim ke misalnya daerah-daerah lain di ujung timur Sumatera, di ujung timur Pulau Jawa, tentu akan lebih cepat pengirimannya, tentu akan lebih cepat pergerakannya melalui jalan raya. Oke, jadi itu tadi yang pertama adalah dia membentuk jalan raya pos dari mulai Anyer di daerah Banten sampai ke Panarukan. Yang kedua, dia mendirikan benteng-benteng pertahanan. Ya, mendirikan benteng-benteng pertahanan ini sebagai antisipasi terhadap serangan dari tentara Inggris. Nah, setidaknya ada 2 benteng nih yang dibikin, di Surabaya 1, di Jakarta 1. Ya, di Surabaya itu ada benteng Lechuit atau benteng Louis, kemudian ada benteng Cornelis, Master Cornelis, ya, atau Mr. Cornelis karena dia yang buat, yaitu ada di Jatinegara. Benteng tentunya untuk pertahanan. Dan yang ketiga, dia membentuk pangkalan angkatan laut. Nah, ini ada 2 pangkalan angkatan laut. Yang satu pangkalan militer yang memang buat drop senjata, buat drop pasukan secara rahasia. Ya, nah ini berarti kan harus tersembunyi nih pangkalan angkatan lautnya. Maka dia bangun di ujung kulon, ya, daerah yang memang cukup terpencil dan pulaunya itu apa ya namanya istilahnya pendek lah gitu, terus kemudian tertutup, daerahnya tuh agak menjorok ke agak apa namanya tanjung atau teluk ya, pokoknya agak menjorok ke lautan gitu, jadi daratannya agak tersembunyi nih kalau yang di ujung kulon. Nah, ini ideal banget buat istilahnya pangkalan militer biar tidak mudah diketahui oleh Inggris. Namun yang kedua, untuk keperluan-keperluan yang sifatnya sipil ya atau penduduk yang sifatnya umum, nah itu dibangunlah pelabuhan Merak. Oke, jadi dia ngebangun pangkalan angkatan laut di Merak dan di ujung kulon. Yang keempat, menambah jumlah pasukan dengan tujuan untuk menambah kekuatan perang. Nah, ini lebih dari 4 kali lipat, ya, bahkan 450% kenaikannya, dari 4.000 pasukan ditambah menjadi 18.000 pasukan yang mereka diambil dari orang-orang Jawa maupun orang Maluku. Ya, salah satunya adalah dari Solo, dari Kesultanan Solo, yakni mengambil tentara atau legiun Mangkunegaraan. Dan yang terakhir, mendirikan pabrik
senjata untuk memproduksi senjata seandainya nanti perang dan kekurangan senjata ya bisa mengantisipasi hal tersebut dengan memproduksi senjata sendiri dibandingkan mendatangkan dari negeri Belanda yang mungkin akan lebih sulit. Itu akhirnya bikin pabrik senjata sendiri, pabrik meriam, ya ini ada di Semarang dan Surabaya, sama sekolah tentara di Batavia. Oke, ini di bidang militer. Maka pernyataan bahwa betul bahwa Belanda berusaha memperkuat pertahanan Jawa untuk basis melawan Inggris di Samudra Hindia. Nah, sekarang kita lihat pernyataan atasnya. Ini bicara tentang kebijakan Dendels juga. Namun di bidang yang lain, bukan bidang militer, dan secara langsung tidak berhubungan dengan tugasnya dia. Tapi ini cuma sebatas apa ya, istilahnya dia dalam menjalankan pemerintahan, kebijakan apa aja yang dia keluarkan. Nah, ini di bidang pemerintahan, kebijakan Dendels. Yang pertama, Dendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Gitu. Ya, ini ibaratnya birokrasi lah, birokrasi atau administrasi kewilayahan. Ya, biar mempermudah pengaturan, biar mempermudah pembagian tugas, maka Dendels membagi Pulau Jawa dalam 9 prefektur, yang 9 prefektur ini masing-masing membawahi para bupati, ya beberapa bupati atau beberapa kabupaten berada di bawah prefek. Lalu prefektur ini bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni Dendels. Yang kedua, ya selain ini, yang kedua di bidang pemerintahan juga Dendels membentuk 3 jenis peradilan. Nah, masalah hukum, Dendels membagi hukum berdasarkan aturan hukum dari masing-masing kelompok penduduk yang ada di Indonesia atau di Hindia Belanda. Jadi kan ada pemerintah kolonial nih, atau orang-orang Indo-Eropa. Nah, di situ orang-orang Eropa ini menerapkan sistem peradilan berdasarkan hukum Eropa. Lalu kelompok yang kedua, golongan timur asing, golongan orang-orang Asia. Ya, nah ini dia membentuk peradilannya berdasarkan aturan hukum di negara asal mereka. Dan terakhir orang-orang pribumi. Nah itu juga kasus hukum yang melanda orang-orang pribumi akan ditentukan keputusannya berdasarkan aturan hukum Indonesia atau berdasarkan hukum adat. Ya, so tadi yang membagi Pulau Jawa dalam 9 prefektur, lalu membentuk 3 jenis peradilan, lalu menghapuskan sistem feodalisme dengan mengubah bupati sebagai pegawai, ya dia mengangkat para bupati sebagai pegawai. Nah ini menghilangkan status kebangsawanan para bupati. Lalu yang keempat, menghapuskan atau meniadakan Kesultanan Banten dan Cirebon. Itu 4 kebijakan Dendels di bidang pemerintahan. Kenapa? Bentar Kak, maaf Kak Lili, menyela. Kakak belum share screen ya? Oh belum. Coba. Oh. Aku pikir tadi sengaja belum share screen. Udah. Coba. Aku pikir tadi udah kebaca ini, udah muncul screennya, maaf. Oke. Coba. Gimana, sudah muncul? Oke Kak, sudah muncul. Cuman close lagi Kak. Oh, close ya. Close lagi. Oke, ini sudah nih halaman covernya.
muncul? Nah, udah muncul Kak, nomor 39. Oke, baik Kak Lili, silahkan Terima kasih Kak, maaf ya dilanjutkan. saya nggak tahu, kirain masih screen-nya masih muncul. Iya, baik, silakan Kak. Oke, Kakak lanjutkan. Yaitu tadi kebijakannya si Dendels di bidang militer dan di bidang pemerintahan. Nah, yang di bidang militer tadi sudah kita bahas, ini yang pernyataan bawahnya, ya, bahwa dia betul karena memang Dendels ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, maka dia berusaha untuk memperkuat basis pertahanan Jawa, ya, untuk tempat melawan Inggris. Kemudian yang di bidang pemerintahan, tadi ada 4. Yang pertama membagi Pulau Jawa dalam 9 prefektur, yang dikepalai oleh seorang prefek, dan prefek ini langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Jadi pernyataan atasnya pun betul. Ya, yang kedua, tadi bidang pemerintahan ada mengangkat bupati sebagai pegawai, dan yang ketiga ada menghapuskan Kesultanan Banten dan Cirebon, yang terakhir membentuk 3 jenis peradilan, ya, itu bidang pemerintahan. Nah, sekarang kita jawab pernyataan atas betul, pernyataan bawah betul. Kan model soal ini ada benar-benar berhubungan atau tidak. Menurut kalian berhubungan nggak nih? Jawabannya A apa B? Iya, berhubungan. B. Yang mana? B. Iya, Kak, B. Iya, oke, kita cek. Tepat sekali jawabannya B. Kenapa? Karena yang bagian atas fokusnya pada bidang pemerintahan, yang bawah pada bidang militer, walaupun sama-sama masa pemerintahan atau pendudukan Dendels. Oke, jelas nomor 39. Apa ada yang ingin ditanyakan? Gimana adik-adik? Ada yang mau nanya nggak? Oke, mungkin belum ya. Kita selesaikan nomor 39, clear penjelasannya dan jawabannya yang B. Sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. 40. Nah, 40 ini tentang revolusi Prancis. Revolusi Prancis, bangkitnya semangat nasionalisme dan anti monarki merupakan inti dari gerakan revolusi Prancis tersebut. Menurut kalian betul nggak? Sebab banyak negara tetangga Prancis yang takut terhadap revolusi Prancis akan meruntuhkan sistem monarki. Ini tadi sempat saya singgung soal yang sebelumnya. Gimana? Jawaban untuk soal ini sebelum kita bahas, coba dijawab dulu yuk. A. Ya? A bukan, Kak? A. Oke. Nanti kita cek. Ada lagi jawabannya atau hanya satu jawaban mewakili semua? Teman-teman yang lain ada yang punya jawaban sendiri? Oke, baik. Berarti ada satu jawaban. A. Oh, ini ada chat lagi, sebentar. A juga, oke. Sekarang kita bahas, ya. Pernyataan atas terlebih dahulu tentang nasionalisme dan revolusi Prancis. Apa sih revolusi Prancis? Revolusi Prancis adalah sebuah pemberontakan yang bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan Raja Louis ke-16. Kenapa Raja Louis ke-16 mau dijatuhkan? Nah, ini kita lihat sebab-sebab revolusi Prancis. Ada sebab umum, ada sebab khusus. Ya. Nah, yang pertama sebab umumnya dulu. Kenapa Raja Louis ke-16 mau dijatuhkan? Satu, adanya pengaruh rasionalisme. Ingat, apa itu rasionalisme? Paham ya? Paham ya? Mengajarkan manusia untuk menggunakan rasio atau menggunakan akal ya, menggunakan akal sehat dalam menimbang segala sesuatu.
Nah, ini pengaruh paham rasionalisme, terutama adalah rasionalisme yang berkaitan dengan kedaulatan atau tata laksana pemerintahan, ya. Ada ajaran John Locke, ada ajaran Montesquieu, ada ajaran J.J. Rousseau, ya, yang kakak simpulkan intinya ajaran tersebut berisi tentang bagaimana kedaulatan itu berjalan, siapa yang punya kedaulatan, terus bagaimana pemerintahan itu harus berjalan, ya. Ada istilahnya trias politika yang intinya tuh ternyata bertentangan gitu dengan selama ini yang berlaku di Prancis, ya. Ini nggak boleh absolut, yang nggak boleh absolut karena ajaran tentang kedaulatan pada umumnya menyatakan bahwa yang memiliki kedaulatan adalah rakyat ataupun melalui undang-undang, ya. Karena kedaulatan di tangan mereka inilah, di tangan rakyat inilah, maka rakyat berhak mengatur jalannya pemerintahan dengan membentuk aturan, yakni undang-undang, seperti itu, ya. Lalu membagi pemerintahan trias politika gitu, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik, ya. Ada check and balance-nya supaya tidak sewenang-wenang. Nah, dari situ akhirnya terpengaruh, terjadilah revolusi Prancis. Yang kedua, adanya kepincangan dalam masyarakat. Apa tuh kepincangan dalam masyarakat? Tuh artinya ada ketimpangan sosial, ya, ada jenjang atau ada jurang pemisah yang cukup lebar antara golongan atas dengan golongan bawah. Ya, golongan atas di sini masyarakat kelas atas itu adalah raja di tingkat paling tinggi, kemudian ada bangsawan di tingkat paling di tingkat bawahnya nomor 2, dan tingkat paling bawah ada rakyat biasa. Bagaimana kehidupan raja dan para bangsawan? Mereka makmur, mereka sejahtera. Kenapa? Penghasilan gede, ya, penghasilan besar, karena banyaknya hak-hak istimewa yang mereka dapatkan. Mereka dapat upeti dari rakyat. Ditambah lagi, mereka bebas pajak. Udahlah penghasilannya gede, tidak dikenakan pajak. Itu kehidupan golongan 1 dan golongan 2, yaitu raja dan bangsawan. Gimana dengan golongan 3? Golongan 3 atau rakyat biasa, hidupnya adalah penghasilan kecil, ya, karena keterbatasan hak, namun dibebankan berbagai macam pajak. Apalagi nanti Prancis mengalami krisis keuangan, rakyat lagi ditambah macam-macam pajaknya. Ya, maka rakyat biasa makin melarat, makin sengsara hidupnya, sementara raja dan kaum bangsawan hidup makin mewah. Yang ketiga, adanya pengaruh perang kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, dalam perang kemerdekaan Amerika Serikat ini, itu kan berlandaskan liberalisme, ya, semangat yang dibawa liberalisme dan humanisme. Dimana kalau perang kemerdekaan Amerika itu kan perang dari koloni-koloni Inggris yang terbentuk di Amerika, yang mereka itu tidak mau atau ingin bebas, ingin terlepas dari kebijakan pemerintah Inggris, karena mereka merasa kedatangan mereka ke benua Amerika itu atas kehendak mereka sendiri, dan survival mereka di benua Amerika juga sendiri tanpa campur tangan pemerintah Inggris. Maka mereka merasa pemerintah Inggris tidak berhak mengatur mereka. Nah, ketika Inggris mengalami masalah keuangan lalu membebankan pajak teh lah, pajak materai lah, dan macam sebagainya, bahkan pajak gandum dan jagung pun dikenakan pajak. Nah, ini yang memicu kemarahan rakyat di daerah koloni. Akhirnya kalau inti dari revolusi Amerika kan Boston Tea Party, ya, sama. Terus akhirnya perang antara Inggris dengan Amerika yang singkatnya dimenangi oleh orang-orang koloni atau orang-orang Amerika. Akhirnya mereka bebas dari Inggris. Nah, ini mengilhami orang-orang Prancis untuk sama bebas dari pemerintahan yang sewenang-wenang yang membebankan rakyatnya berbagai macam pajak yang sangat besar. Yang keempat, gaya hidup istana yang gemerlap dan mewah.
Ingat istri Raja Louis ke-16 siapa? Maria Antoinette ya. Nah, Maria Antoinette ini dijuluki sebagai Madam Defisit. Madam Defisit, Madam yang istilahnya nyonya yang suka membuat keuangan negara itu defisit. Yang karena emang gaya hidupnya dia yang suka menghambur-hamburkan uang. Ya, gaya hidupnya yang mewah. Nah, ini akhirnya membuat kas negara defisit. Dan yang terakhir, adanya pemerintahan absolut yang buruk. Apa sih absolut buruknya? Udahlah absolut, kejam, namun istilahnya kekejamannya ini, ya, kekejamannya ini satu di luar batas kemanusiaan, dua dia tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, ya, dia tidak memiliki kepemimpinan yang kuat sehingga rakyat makin benci sama Raja Louis ke-16. Nah, itu sebab umumnya. Sekarang masuk ke sebab khusus. Ada dua. Krisis keuangan Prancis karena banyaknya perang yang harus dihadapi oleh negara tersebut dan karena sikap istana yang menghambur-hamburkan uang, sama lemahnya kepemimpinan Raja Louis, di mana Raja Louis ini nggak pandai mengatasi masalah atau mengatasi keadaan. Ya, dia cenderung dengerin apa kata orang. Nah, kebanyakan yang dia dengerin itu kaum bangsawan, ya, anggota Etats Generaux. Etats Generaux itu parlemen, ya, parlemen. Walaupun udah ada parlemen, tapi belum ada undang-undang. Nah, apa kata parlemen itu diturutin, dan parlemen kebanyakan yang mendominasi adalah golongan bangsawan, walaupun ada golongan rakyat biasa. Nah, itu yang akhirnya melahirkan revolusi Prancis dengan semangat liberté, égalité, dan fraternité. Oke, akhirnya terjadi tuh revolusi Prancis, yakni penyerbuan ke penjara Bastille, lalu membebaskan tahanan-tahanan di penjara tersebut, dan melakukan penyerangan ke istana Raja Louis. Ya, akhirnya Raja Louis berhasil digulingkan. Raja Louis berhasil dijatuhkan oleh rakyatnya dan dihukum mati. Nah, sekarang kita balik ke soal peristiwa revolusi Prancis. Nah, dari sini pernyataan atas betul atau tepat. Kenapa? Karena anti monarki. Ya, mereka anti kerajaan karena raja dianggap sewenang-wenang. Raja dianggap menyengsarakan rakyat. Nasionalisme, ya, karena di situ muncullah kesadaran untuk memperjuangkan bagaimana nasib rakyat Prancis, bagaimana kelangsungan tanah air Prancis, ya, ingin ada reformasi atau ingin ada revolusi, perubahan yang ke arah lebih baik dalam menata kehidupan bernegara. Maka nomor 40 pernyataan atas betul, ya, pernyataan atasnya betul, bahwa inti dari revolusi Prancis adalah nasionalisme dan anti monarki. Pernyataan bawah, negara tetangganya, nah ini tadi udah aku jelasin, ya, negara tetangga bereaksi, ya, negara tetangga bereaksi terhadap revolusi Prancis, di mana mereka khawatir negara pemerintahan atau kekuasaan di negaranya itu akan runtuh akibat terinspirasi dari revolusi Prancis ini. Nah, cemas akan ancaman dari gerakan revolusi Prancis yang akan terjadi di negaranya sendiri, maka Inggris, Austria, Prusia itu Jerman, ya, termasuk Rusia memerangi Prancis. Nah, pecahlah perang tahun 1792. Perang ini disebut dengan perang koalisi. Koalisi pertama tahun 1792 yang terdiri dari Austria dan Rusia yang dibantu oleh Inggris. Ya, yang mana awalnya Prancis kewalahan tapi kemudian berhasil menang. Lalu nanti bertambah lagi koalisi-koalisi yang lain ketika Napoleon sudah tampil sebagai komandan pasukan Prancis. Akhirnya muncullah Austria, Inggris, Rusia, Spanyol ikutan, Rusia, kemudian Sardinia, ya. Nah, ini mereka mengalami istilahnya
ketakutan bahaya revolusi Prancis, akhirnya mereka menyerang ke negara tersebut. Maka ini jawabannya kalau kakak B. Kenapa enggak yang A? Tadi jawaban kalian A ya. Oke, kenapa ini tidak berhubungan? Jawaban yang bagian atas, ya. Jawaban yang bagian atas ini tentang inti dari gerakan revolusi Prancis. Jawaban bagian bawah ini tentang dampak eksternal revolusi Prancis. Berarti dampak keluar terhadap peristiwa revolusi Prancis itu yakni kekhawatiran negara-negara di sekitar Prancis akan mengalami nasib seperti Prancis. Maka ini jawabannya yang B. Gimana? Ada pertanyaan kah? Atau sudah paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, 41. Nah, ini masa pendudukan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, soalnya seperti ini. Masa pendudukan Jepang, pemerintah militer Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris. Nah, ini merupakan upaya untuk menghilangkan pengaruh Barat di kalangan masyarakat Indonesia. Sebab semua nama toko, rumah makan, perusahaan, dan papan nama iklan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia ataupun Jepang. Jawaban kalian bagaimana? Benarkah pernyataan masing-masing itu? Ayo, gimana? Uji, kalau menurut kamu apa? Halo, ada Puji? Halo, Iya, gimana? Jawaban kamu apa untuk soal ini? kalau aku kayaknya salah-salah tapi berhubungan deh, Kak. Salah. Oke, tapi berhubungan. Salah berarti yang E. Ya, oke. Kita bahas nanti ya. Ada lagi jawaban yang lain atau sepakat dengan jawaban Puji? Satu lagi deh. Dara, kalau menurut Dara jawabannya apa? Halo, Dara. Oke, tim Dara belum menjawab. Baik, berarti ada satu jawaban, yakni yang E, salah. Sekarang kita bahas. Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Dia merebut atau mengalahkan kekuasaan Belanda dan sebelumnya mengalahkan atau menyerang pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Nah, ibaratnya dia nyari gara-gara atau ngajakin orang berantem, ngajakin negara lain berantem. Kamu kalau misalnya diajakin berantem sama orang, kemungkinan besar akan bales gak? Ya, pada umumnya akan ngebales kan? Nah, begitu juga Jepang memikirkan waktu itu ketika dia memulai peperangan dengan menyerang Pearl Harbor, lalu dia merebut Asia Tenggara dari tangan Belanda, dari tangan Inggris, dan dari tangan Prancis, maka dia harus bersiap-siap menghadapi serangan balik dari negara-negara tersebut. Nah, untuk mempersiapkan menghadapi serangan balik itu, tentu Jepang harus menyusun
kekuatannya, harus membangun kekuatannya yang sangat besar supaya tidak terkalahkan oleh pasukan sekutu itu. Nah, gimana caranya? Ya selain mengandalkan militer Jepang sendiri, Jepang juga mengandalkan bantuan dari tanah jajahan. Dalam hal ini berarti dari Indonesia, ya Jepang mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya alamnya ya dia eksploitasi untuk membangun industri perang. Oke. Sumber daya manusianya, masih ingat pada masa pendudukan Jepang kan dibentuk peta, dibentuk Heiho, ya, kemudian dibentuk organisasi semi militer, ada Fujinkai, Keigo, dan Senentan, dan seterusnya. Nah, itu semua tujuannya adalah memobilisasi orang Indonesia supaya mau membantu Jepang dalam perang Pasifik atau dalam perang dunia ini, ya, dalam perang menghadapi sekutu tadi. Oleh karena itu, supaya orang Indonesia mau mendukung Jepang, maka harus diciptakan common enemy. Artinya apa? Orang Indonesia sama orang Jepang harus punya musuh yang sama, ya. Musuh bisa bekerja sama dalam dunia perang nih ya. Musuh kita itu bisa menjadi sekutu buat kita atau bisa menjadi teman buat kita karena punya musuh bersama. Nah, itulah yang ingin dibangun sama Jepang. Jadi, supaya orang Indonesia bisa jadi temannya Jepang, bisa jadi sekutunya Jepang, maka harus punya musuh yang sama, yakni harus punya sama-sama memusuhi Belanda dan Inggris. Supaya sama-sama memusuhi Belanda dan Inggris, karena itu Jepang berusaha untuk menghilangkan pengaruh mereka, ya, pengaruh Belanda Inggris di Indonesia. Gimana caranya untuk menghilangkan pengaruh itu? Nah, ada banyak hal yang dilakukan oleh Jepang. Di bidang pemerintahan, misalnya Jepang membubarkan segala macam organisasi politik yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Lalu Jepang juga melarang segala sesuatu yang berbau Inggris maupun Belanda itu benar-benar tidak boleh ada. Ya, ingin dihilangkan semuanya dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang paling kentara kan dalam bahasa komunikasi nih, dalam bahasa sehari-hari. Maka betul ada pelarangan bahasa Belanda dan Inggris yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Ya, orang Indonesia dilarang berkomunikasi baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Inggris. Dan bahasa pengantar di sekolah itu dirubah pada masa pendudukan Belanda. Bahasa pengantarnya itu bahasa Belanda atau bahasa Inggris, nah itu dirubah, diganti menjadi bahasa Indonesia. Dalam berbicara pun orang Indonesia tidak boleh ada yang menggunakan bahasa Belanda maupun Inggris. Kalau ada, mereka akan dijatuhi hukuman. Ya. Hukumannya mereka akan diciduk, akan ditangkap sama polisi rahasia Jepang, namanya Kampete. Nah, Kampete ini nanti yang akan menciduk atau menangkap, menculik orang-orang yang berbahasa Belanda maupun Inggris, lalu dibunuh. Kenapa seperti itu? Orang-orang ini akan dianggap sebagai mata-matanya Belanda. Ya, akan dianggap sebagai mata-matanya Belanda dan bisa membahayakan posisi Jepang. Ya, bisa membocorkan informasi tentang Jepang kepada pihak Belanda dan Inggris. Yang ketiga, memenjarakan semua orang Belanda yang ada di Indonesia selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Maka pernyataan atas betul. Ya, pernyataan atas betul bahwa ada pelarangan dan itu tujuannya untuk menghilangkan pengaruh Barat di kalangan masyarakat Indonesia. Sekarang bentuk pelarangannya gimana? Bentuk pelarangannya gimana? Nah, bentuk pelarangannya betul seperti pernyataan ini bahwa semua yang berkaitan dengan Belanda segera ditiadakan. Tulisan-tulisan pada nama toko, pada rumah makan, pada perusahaan
perusahaan, pada papan nama iklan, itu harus diganti semuanya dalam bahasa Indonesia ataupun Jepang. Kemudian film-film Jepang tidak boleh tayang, ya, dilarang untuk dipertontonkan, dilarang untuk ditampilkan. Nah ini, jadi pernyataan bawah juga betul. Tapi ini nyambung apa enggak ya? Berhubungan atau tidak? Jawabannya tidak berhubungan. Why? Kenapa nggak berhubungan? Yang atas itu berbicara tentang tujuan dari kebijakan pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan Inggris. Yang bawah membicarakan tentang bentuk dari pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan Inggris tersebut. Maka jawabannya yang B. Oke, 41 selesai. Kita lanjut soal 42. Dan ini sudah masuk ke zaman demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah periode pemerintahan di Indonesia dalam kurun waktu 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin berarti sistem demokrasi yang menganut presidensil, artinya kepala pemerintahannya seorang presiden dan kekuasaan dijalankan secara terpusat. Ya, ingat inti demokrasi terpimpin dua, yakni presidensil, kepala pemerintahannya presiden, dan sistem kekuasaannya sentralistik. Sentralistik itu artinya terpusat di tangan presiden. Oke, nah pada demokrasi terpimpin semua bidang kehidupan dilakukan dengan sentralisasi wewenang di tangan presiden. Maka ekonomi pun namanya ekonomi terpimpin. Dipegang sama presiden juga, dikuasain sama presiden juga. Artinya semua aktivitas ekonomi harus dibawa kendali presiden, harus atas persetujuan presiden. Oke, nah sekarang kita bahas bagaimana situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Kenapa terpuruk? Karena tadi sistemnya sentralisasi wewenang, ya, kekuasaan di tangan presiden. Nah ini setidaknya ada dua hal yang bikin terjadinya keterpurukan ekonomi. Satu, karena sentralisasi wewenang, akhirnya presiden kurang fokus terhadap masalah ekonomi dan lebih banyak fokusnya pada bidang politik. Nggak kepegang lah intinya sama Soekarno, nggak kepegang ekonominya. Yang kedua, karena presiden tidak memahami atau tidak mengerti dunia ekonomi. Ya, presiden memiliki pengetahuan yang minim tentang ekonomi, ilmu ekonominya sedikit. Maka dia bingung dalam menjalankan kebijakan ekonomi itu harus seperti apa. Nah ini yang akhirnya seringkali mengambil tindakan-tindakan yang salah. Seperti itu ya. Nah apa bentuk kesalahannya? Masih ingat tidak dengan politik mercusuar? Ingat nggak mercusuar? Ingat Kak. Iya, apa tuh? Kayak seolah-olah di luar baik tapi di negaranya terpuruk. Di luar baik, dia intinya pengen nunjukin keluar kalau Indonesia itu wow, kalau Indonesia itu hebat, kalau Indonesia itu menakjubkan, fantastis, kalau Indonesia itu baik gitu ya. Nah, ini kan dilakukan dengan dia tuh bangun segala macam gitu ya, bangun segala macam tanpa memperhitungkan keuangan negara. Dia bangun politik mercusuar kan dia bangun GBK, betul. Dia bangun JCC, dia bangun Hotel Indonesia dengan bundaran HI-nya, dia bangun Tugu Monas dengan emasnya, ya dia bangun Sarinah, kalau Indonesia punya pusat bisnis, ya terus dia bangun apalagi ya,
itulah kurang lebih lima itu. Nah, ini semua kan butuh anggaran besar gitu buat bangun hotel bertaraf internasional, gitu buat bangun GBK stadion bertaraf internasional, semua butuh uang. Sementara ya, sekarang kita lihat nih situasi ekonominya, sementara pada saat itu penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya merosot karena presiden nggak ngerti masalah ekonomi, sementara ekspor impor pun harus sepertujuan presiden, maka ini jadi terhambat, jadi lambat gitu loh, karena one gate tapi offline. Kita kadang one way aja secara online mungkin ya lebih cepat, tapi kadang masih ada permasalahan gitu. Ini secara offline gitu, harus istilahnya berkas harus masuk dulu ke presiden, harus ke persetujuan dulu ke presiden. Jadi kalau sebuah perusahaan mau ekspor, berbulan-bulan atau berminggu-minggu baru bisa berproses ekspor keluar. Ya, nah ini yang akhirnya penghasilan jadi turun, penghasilan merosot, tapi pengeluaran tambah dengan adanya kebijakan mercusuar. Pemerintah tidak mau menahan diri untuk melakukan pengeluaran. Akhirnya apa? Inflasi. Ya, inflasi tinggi. Akhirnya devisa kita mengalami defisit, ya, mengalami kekurangan, maka kita harus menukar mata uang, kita harus membeli mata uang asing. Nah, ini akhirnya menyebabkan nilai mata uang kita jadi terpengaruh, ya, jadi merosot lah. Nah, ketika itu merosot, ya akhirnya berakibat di masyarakat harga-harga semakin tinggi dan kehidupan rakyat makin terjepit, ya. Defisit ini, ya, inflasi ini nih, yang defisit keuangan negara itu diselesaikan dengan mencetak uang baru, akhirnya tambah parah inflasi yang terjadi. Tahun 65, inflasi mencapai 650%. Mungkin kalau yang paham ekonomi, inflasi lebih dalam itu seperti apa, kalian paham pengaruh inflasi yang jangankan 650%. Inflasi yang di bawah 100% saja, jika itu terjadi di negara berkembang, sudah cukup merepotkan. Apalagi ini sampai 650%. Maka akibatnya adalah situasi ekonomi makin terpuruk. Tapi pemerintah kemudian mengambil kebijakan devaluasi. Devaluasi itu memotong nilai uang, ya. Devaluasi memotong nilai uang untuk mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat. Nah, ini devaluasinya 1.000 dipotong menjadi Rp1. Oke. Setelah itu, Presiden mengeluarkan pengumuman kenaikan harga BBM. Marahlah rakyat, ya. Udahlah, September terjadi peristiwa G30S, Desember ada kebijakan kenaikan harga BBM yang dibarengi dengan sunering atau pemotongan nilai uang. Maka rakyat bergejolak, rakyat demo menuntut Tritura, 3 tuntutan rakyat yang isinya turunkan harga, bubarkan PKI, dan bersihkan kabinet dari unsur PKI. Nah, akhirnya terjadilah krisis politik dan krisis ekonomi yang nantinya akhirnya menyebabkan tumbangnya kekuasaan Orde Lama atau kekuasaan Soekarno, ya. Maka pernyataan atas itu betul, ya, betul bahwa untuk mengatasi inflasi, tindakan yang diambil oleh Soekarno adalah devaluasi atau mengganti nilai uang, ya, memotong nilai uang. Sekarang pernyataan bawah, kebijakan memotong nilai uang itu tujuannya adalah untuk mengatasi inflasi, ya. Iya. Jadi kalau dibilang untuk menertibkan berbagai aktivitas ekonomi, benar apa salah? Salah. Salah. Tuh, maka jawabannya C. Oke, benar salah C. Kalau untuk yang kebijakan ini nih, menertibkan berbagai macam aktivitas ekonomi, kalian ingat nggak kebijakan ekonomi demokrasi terpimpin yang namanya Fotowe dan Kesok? Ingat nggak? Enggak. Apa ya? Iya.
KOTOE adalah Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. KESOP adalah Kesatuan Operasi Perdagangan. Ya, jadi intinya tuh ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin kan konsepnya, kebijakannya namanya KOTOE dan KESOP. Nah itu inti dari kebijakan tersebut adalah sentralisasi wewenang ekonomi. Untuk menertibkan aktivitas ekonomi, maka semua harus berjalan satu pintu di bawah kendali atau persetujuan KOTOE dan KESOP yang dikepalai oleh Presiden Soekarno secara langsung. Jadi kalau kebijakan yang bertujuan untuk menertibkan aktivitas ekonomi itu adalah kebijakan KOTOE dan KESOP. Ya, bukan kebijakan yang mengganti nilai uang ini. Oke, 42 C. Selesai 42, sekarang kita masuk ke 43. Nah ini balik lagi ke masa pergerakan nasional, mundur nih dari demokrasi terpimpin, kita ke pergerakan nasional. Ada yang sudah tahu Perhimpunan Indonesia atau PI? Secara singkat, ini organisasi didirikan oleh siapa, terus di mana didirikannya, ada yang tahu? Gimana? Oke. Kalau belum, maka jelaskan dulu sebentar. Mau buka OneNote dulu. Nah. Oke, yang OneNote sudah muncul ya screen-nya? Sudah? Sudah muncul belum OneNote-nya? Udah, Kak. Oke. Ya. Nah, ini sekarang kita bahas tentang pergerakan nasional. Ya, pergerakan nasional adalah suatu periode dari tahun 1908 sampai 1942, di mana pada masa ini muncul kesadaran nasional untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Artinya munculnya semangat nasionalisme, ya, munculnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Nah, mereka kemudian berjuang bukan lagi kedaerahan. Kedaerahan dulu kan ada perlawanan Mataram, ada perlawanan Batak, ada perlawanan Padri, ada perlawanan Banjar, dan seterusnya. Nggak lagi kayak gitu, tapi perlawanannya skala nasional. Ya, skala nasional. Dan tidak lagi menggunakan kekuatan senjata, melainkan menggunakan kekuatan organisasi pergerakan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pembabakannya atau periodisasinya, masa awal, masa radikal, dan masa bertahan. Jadi ada 3 pembagian masa pergerakan nasional. Pada masa awal, ini 1908 sampai 1912, pada masa ini, organisasi pergerakan yang ada bersifat non-politis. Ya, non-politis. Artinya mereka mendirikan organisasi, namun organisasi ini tidak bergerak di bidang politik. Biasanya sih bergeraknya kalau nggak bidang sosial budaya, kalau nggak ekonomi. Ya, yang kedua, sifat dan asas dari organisasi yang ada itu adalah moderat, ya, moderat dan kooperatif. Moderat artinya organisasi ini bersifat modern, memiliki struktur kepemimpinan modern, ADART, terus pendiriannya legal formal, berbadan hukum, ya, seperti itu. Ini organisasi moderat atau organisasi yang modern. Lalu yang ketiga, kooperatif. Nah, cara-cara yang digunakan untuk memperjuangkan nasib bangsanya atau memperjuangkan kepentingannya adalah melalui cara kooperatif, itu artinya yang disetujui atau yang diperbolehkan
oleh pemerintah kolonial. Ya, itu ciri pada masa awal. Nah, organisasi pada masa awal ini ada 3. Ini ada 3, ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, lalu ada Indies Party. Ya, ada Budi Utomo, Serikat pertamanya dagang Islam, lalu berubah menjadi Serikat Islam, dan yang ketiga Indies Party. Oke. Ini mungkin kakak tidak perlu jelaskan tentang masing-masing organisasi dari Budi Utomo sampai IP. Kita langsung masuk aja ke masa berikutnya. Masa radikal 1912 sampai 1925. Ya, pada masa radikal ini ciri-ciri organisasi pergerakan itu bersifat politik. Ya, kalau di masa moderat tadi non politik, kalau masa radikal politik. Tujuan utama mereka adalah memperjuangkan hak politik orang Indonesia. Lalu bersifat radikal. Perlawanannya ya melalui aksi pemberontakan, melalui aksi protes terhadap pemerintah kolonial. Dan sifat organisasinya non-kooperatif. Non-kooperatif berarti nggak mau kerja sama sama pemerintah kolonial. Ya, itu cara-cara yang digunakan atau ciri-ciri pada masa radikal. Nah, organisasinya ada apa? Ini, ya, ada Perhimpunan Indonesia, ada PKI, ada PNI, ada Partindo, kemudian ada PNI baru dan PNI Pendidikan. Itu organisasinya. Sekarang yang ketiga, masa bertahan. 1925 atau lebih tepatnya di 1930 ya, sampai 1942 ini adalah masa di mana pemerintah kolonial membatasi kehidupan politik di Hindia Belanda dan mengawasi dengan ketat organisasi pergerakan. Sumpah mau ikutin sejarah tapi gimana ya? Oke. Nah, sehingga pada saat itu banyak tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh dan pimpinan organisasi yang ditangkap ataupun organisasinya dibubarkan. Nah, pada masa ini ada Parindra, ya, ada Taman Siswa, dan ada GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Nah, ini organisasi-organisasinya. Oke. Berarti sampai sini intinya Perhimpunan Indonesia berada pada masa radikal. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Nah, kita balik ke soal. Nah, ini screen yang PPT lagi. Sekarang kita bahas Perhimpunan Indonesia. Nah, organisasi ini didirikan oleh Sultan Kasayangan Soripada dan Raden Mas Noto Suroto pada 1908. Pada masa itu, organisasi ini bernama Indies Vereniging, ya, Indies Vereniging. Dan tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Jadi awal berdirinya tuh ini sebenarnya semacam paguyuban ikatan pelajar atau ikatan mahasiswa Indonesia yang ada di negeri Belanda. Ya, jadi mereka bikin karena mereka di perantauan jauh di negeri orang, jadi untuk bisa membangun kedekatan, untuk saling membantu, untuk bisa bertahan hidup di negeri orang. Nah, mereka membentuk semacam paguyuban dengan nama Indies Vereniging. Lalu berubah menjadi Indonies Vereniging. Nah, ketika masa berubah ke Indonies Vereniging inilah mulai masuk ke masa-masa radikal. Tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia yang tujuannya dipertegas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia menggunakan asas non-kooperatif dan radikal. Ya, cara yang digunakan mengadakan aksi massa.
aksi massa ataupun mendirikan majalah yang lewat majalah ini nanti menyampaikan kritik kepada pemerintah Belanda. Oke, nah sekarang siapa saja yang pernah menjadi ketua dari Perhimpunan Indonesia? Muhammad Hatta pernah. Bahkan beliau hampir 5 tahun, ya, hampir 5 tahun atau 4 tahun lebih menjadi ketua dari tahun 1926 sampai 1930. Yang kedua, Iwakusumo Sumantri pernah menjadi ketua tahun 1923. Ya, dan pada masanya dialah itu mulai non-kooperatif. Yang ketiga, Nazir Datuk Pamuncak pernah tahun 1924 menjabat sebagai ketua PI. Nah, yang nomor 4 Soekarno tidak pernah. Soekarno punya organisasi pergerakan sendiri. Dia tidak bergabung di PI, tapi mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Jadi 43 yang A, 1, 2, 3. Oke? 43 selesai. Kita lanjut ke 44. Nah, ini inflasi lagi nih ngomonginnya. Tapi kalau tadi demokrasi terpimpin, kalau ini di masa awal kemerdekaan. Yuk, coba dijawab dulu. Kakak pengen tahu kalau dari Devina, jawaban kamu apa? Atau David, apa jawabannya, Fit? Kalau 24 itu C ya, Kak? 24 C. C, kamu C. Yang lain gimana? Baik, berarti ada satu jawaban yang dari David, 2 dan 4. Ya, sekarang kita bahas. Okay. Perekonomian dari awal kemerdekaan sangat kacau dan inflasi sangat tinggi. Salah satu sumber inflasi. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan ekonomi di awal kemerdekaan. 1. Saat Indonesia menduduki Jepang, terbalik, saat Jepang menduduki Indonesia, Jepang melakukan pengurasan kekayaan alam secara besar-besaran. Maka saat kita baru merdeka, kita kehabisan sumber daya alam yang siap untuk digunakan. Ya, artinya apa? Tanaman-tanaman habis, mesti ditanam ulang dulu, mesti diproduksi dari awal dulu, dari mulai bibit, ibaratnya nggak ada panen gitu. Terus bahan tambang habis, terkuras, kita mesti gali lagi dulu kalau mau memanfaatkan. Ya, nah ini maka kita nggak punya apa istilahnya modal atau nggak punya bahan untuk aktivitas pemenuhan kebutuhan atau untuk aktivitas produksi. Kita nggak punya bahan-bahan karena sudah dikuras habis oleh Jepang. Yang kedua, perang kemerdekaan memakan biaya yang cukup besar sehingga membuat pengeluaran negara bengkak. Ya, pengeluaran negara banyak. 3, pertumbuhan penduduk tidak terkendali. 4, adanya blokade ekonomi Belanda. 5, terjadinya inflasi. Nah, kalau soal kan nanya sumber inflasinya apa? Ya, sumber inflasinya dari mana? Ada 2 sumber inflasi. Setidaknya ada 2 sumber inflasi. Yang pertama adalah poin nomor 7. Poin nomor 6 jelas ya, laju urbanisasi, besarnya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, kita langsung masuk poin nomor 7. Peredaran mata uang yang tidak terkendali. Nah, ini mungkin tadi David kurang hati-hati. Peredaran mata uang yang tidak terkendali itu memang betul. Jadi faktor penyebab inflasi. Tapi kakak mau tanya, mata uang apa yang beredarnya tidak terkendali? Apakah pada saat pendudukan Jepang sudah ada mata uang rupiah? Sudah ada belum? Belum. Itu kan 1942 sampai 45. Belum ada. Ya. Belum ada. Rupiah itu baru dikeluarkan
1946 setelah BNI berdiri, dan waktu itu namanya ORI, Uang Republik Indonesia. Jadi kalau pada masa pendudukan Jepang belum ada mata uang rupiah. Apa mata uang yang beredarnya tidak terkendali dan apa mata uang yang digunakan pada saat kita benar-benar baru merdeka tuh di tahun 45. Ya, ada 3 mata uang, tiga-tiganya mata uang asing, dan betul mata uang itu peredarannya tidak terkendali, tapi bukan rupiah. Yakni mata uang pada saat pendudukan Jepang tuh ada mata uang Jepang, ada mata uang The Javas Bank, dan ada mata uang Belanda. Ya, jadi mata uang yang beredarnya tidak terkendali 3 itu, mata uang The Javas Bank, mata uang Jepang, dan mata uang Belanda. Maka pernyataan nomor 2 salah. Lalu yang berikutnya adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Nah, ini poin nomor 4 betul, dan ini juga menyumbang inflasi. Kenapa? Karena di blokade artinya kita di apa namanya? Dijagain, dikunci sama Belanda, nggak bisa melakukan mengirim barang keluar, ya, nggak bisa ekspor. Impor pun nggak bisa, kita mau beli barang dari luar pun nggak bisa. Ya, karena pelabuhan kita itu diawasi dengan ketat oleh Belanda. Ya, dijaga dengan ketat oleh Belanda, dan Belanda menggagalkan upaya kita mengirimkan barang ke luar negeri. Artinya apa? No devisa. Ya, nggak ada pemasukan mata uang asing, maka sementara pasti kebutuhan mata uang asing itu tiap negara pasti perlu, minimal buat diplomasi. Apalagi di awal kemerdekaan kita kan gencar-gencarnya diplomasi ya, ada yang diplomasi dikirim ke Timur Tengah gitu kan, Abu Salim dan teman-teman, ada yang dikirim ke India, Palak dan teman-teman, dan mungkin ada yang dikirim ke Australia, kemana-kemana gitu kan. Itu semua butuh biaya dalam mata uang asing, sementara devisa nggak ada. Akhirnya terjadi inflasi. Maka penyumbang inflasi tadi blokade ekonomi sama beredarnya 3 mata uang asing secara tidak terkendali. Yang ada di sini hanya poin nomor 4. 4 aja Depok. Oke? Ya, semangat ya, lebih fokus lagi jawab soalnya. Memang kadang kayak gini nih, ngejebak dia. Ngejebak kalau kita kurang konsentrasi, sehingga jawaban kita bisa menjadi salah, karena memang itu pernyataannya hampir benar, ya, pernyataannya hampir benar, tapi ada diplesetin dikit, gitu. Oke, kita coba soal terakhir nih. Yuk, semangat jawab untuk yang soal terakhir di prediksi 1 tentang konferensi meja bunda yang dilaksanakan di Den Haag tanggal 23 Agustus hingga 2 November. Isinya apa sih? KMB adalah serah terima kedaulatan dari tangan Belanda kepada RIS. Nah, mungkin sebelum kakak bahas, yuk, coba dijawab dulu. Ada yang masih ingat isi dari KMB? Ayo, gimana? Faira, jawaban kamu apa? Gabriel, jawaban kamu apa? Oh, seperti biasa, David. Jawaban kamu apa, Fit? Ayo, aku butuh suara kalian nih. Iya. Dijawab aja, salah nggak apa-apa. Yang penting kita coba untuk melatih kemampuan kita. Yuk. B bukan, Kak? B. Ya. B
B13. Antara A sama B. Hah? Antara A sama B, Kak. Antara A sama B. A itu 1, 2, 3. B itu 1, 3. Oke. Poin 4 salah. Bisa Pernah udah. dengar Uni Indonesia Belanda nggak? Nah, Uni Eh, Indonesia Belanda itu kan ada di iya, Linggarjati, ada di Renville, ada di KMB nggak? bisa nggak? Hah? Di KMB ada nggak? Di Linggarjati kan ada pembentukan Uni Indonesia Belanda. Di Renville ada Uni Indonesia Iya, Belanda. Di KMB ada nggak? nggak tahu deh. Lupa ya. Oke. Uni Indonesia Belanda itu ada di setiap perjanjian. Jadi nomor 4 juga masuk. Karena inti-inti dari nomor 4 itu pembentukan persekutuan atau Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Ya. Mungkin familiarnya pernyataannya seperti itu. Biasanya guru ngajarinnya Uni Indonesia Belanda, bukan jarang menggunakan kata persekutuan. Oke, sekarang kita bahas ini. Konferensi Meja Bundar menghasilkan keputusan ini karena tentang serah terima kedaulatan dari tangan Indonesia, dari tangan Belanda kepada tangan RIS, ya Republik Indonesia Serikat. Ini dilakukan ketika Belanda akhirnya tersudutkan karena dia melakukan agresi militer yang kedua, ketika dia menangkap Soekarno-Hatta dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Kan di situ kita melakukan istilahnya serangan balik secara militer, tentara kita menyerang balik untuk merebut lagi ibu kota Jogja, tapi juga serangan balik secara politik. Ketika berhasil merebut kembali Jogja, kita siarkan, kita beberkan fakta tentang pendudukan Belanda ke dunia internasional. Akhirnya Belanda nggak bisa nutupin lagi ya, dia menjadi tahu bahwa Belanda berusaha untuk menduduki Indonesia. Nah dari situ Belanda terjepit, akhirnya mau nggak mau karena desakan internasional, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada RIS melalui perjanjian KMB ini. Pertama, poinnya adalah kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dua, RIS menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan konstitusinya atau undang-undangnya, dan konstitusi ini telah disampaikan terlebih dahulu kepada Belanda dan Belanda sudah menyetujuinya. Dan yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Oke, itu keputusan inti atau hasil inti dari KMB ya tentang serah terima kedaulatan. Lalu ada keterangan tambahan. Yang pertama, serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial ke RIS kecuali Papua bagian barat. Jadi Papua nggak ikut diserahin. Why? Kenapa Belanda tidak menyerahkan Papua? Alasan Belanda karena masalah perbedaan ras. Orang Indonesia pada umumnya adalah orang Melayu dengan rasnya kalau nggak Proto, kalau nggak Deutro Melayu. Sedangkan orang Papua rasnya adalah Melanesoid. Ya, jadi ngelesnya Belanda kan beda ras gitu. Lu orang Melayu, Papua orang Melanesoid. Jadi Papua bukan bagian dari Indonesia. Tapi alasan sesungguhnya karena ada gunung emas di Papua. Nggak cuma satu, dua, bahkan dua gunung emas ya. Dan Belanda sudah mengetahui itu dan Belanda menginginkan ya, untuk mengeksplorasi emas, gunungan emas di tanah Papua tersebut, maka Belanda ingin mempertahankan penguasaannya atas Papua Barat. Itu ya.
Nah, Indonesia pun ya tahu, tapi kan waktu itu Indonesia dijajah, makanya nggak bisa apa-apa. Nah, karena Indonesia bersikukuh juga, nggak bisa, Papua juga harus diserahkan. Nah, di sini terjadi chaos, terjadi jalan buntu karena dua-duanya bersikukuh. Namun akhirnya yang penting KMB terlaksana dulu, maka masalah Papua Barat ditangguhkan 1 tahun. Yang kedua, dibentuk sebuah persekutuan atau uni Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda. Maka poin yang 4 betul. Ya. Yang ketiga, pengambil alihan utang Hindia Belanda. Jadi yang punya utang Hindia Belanda, yang ngebayarin atau yang ngambil alih adalah RIS. Maka poin nomor 1 terbolak nggak? Kebalik ya. Yang punya utang itu Belanda. Jadi yang benar pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh RIS, bukan sebaliknya pengambil alihan utang RIS. Gitu. Oke, nomor 1 Salah. Nomor 2 nggak ada ya. Nggak ada dari yang tadi kita bahas, nggak ada. Nomor 3 juga nggak ada. Maka jawabannya 4 aja. 4 aja berarti Depok. Oke, prediksi 1 selesai. Sebelum kakak next ke prediksi 2, kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, monggo, silakan kalian tanyakan. Kakak kasih waktu mungkin 1 menit. Kalau ada yang ingin didiskusikan, yuk kita diskusi. Gimana, ada kah teman-teman? Oke. Enggak, Kak, udah paham. Oke, baik. Alhamdulillah sudah paham. Semoga bisa meresap dengan baik. Ingat, dan nanti kalau ada pas mengerjakan soal simak, mudah-mudahan apa yang kita bahas ada yang keluar dan kalian bisa mengerjakan. Oke, kalau nggak ada, berarti kita masuk ke prediksi 2 simak ya. Itu di halaman 99. Silakan dibuka halaman 99. Saya izin minum sebentar ya. Sudah dibuka halaman 99. Nah, ini akan munculin soalnya. Nah, dari nomor 31 soal simak tahun lalu. Ini tentang Perang Dunia II. Wah, kalau waktunya banyak nih, Perang Dunia II, banyak film yang bisa ditonton untuk lebih memahami tentang peristiwa Perang Dunia II yang banyak itu ceritanya kan. Tapi saya mungkin waktu kita terbatas, kalian bisa nonton secara mandiri. Kalau untuk yang versi Jepang, itu ada film Kora-Kora, ada film Midway, ada juga film World War II, atau ya ada beberapa bagian. Nah, kalau untuk yang versi Eropanya ada film The Stalingrad, ya, dan lain-lain. Banyaklah film Perang Dunia II. Nah, salah satu untuk memperdalam pemahaman sejarah, salah satunya lewat nonton film. Tapi kita harus baca dulu sebelum nonton film. Jadi kita bisa, istilahnya kalau buta ya kita nggak ngerti nih alur cerita filmnya. Karena yang namanya film pasti ada dramanya kan, pasti ada bumbu-bumbunya, pasti ada yang fiksi-fiksinya. Nah, kalau kita belum baca ya nggak bisa. Oke, kita bahas aja deh. Nah, ini Perang Dunia II, tapi sebenarnya soalnya lebih ke soal sejarah sebagai ilmu. Ya, sejarah sebagai ilmu. Nah, soal ini bilang Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik disebabkan karena serangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah bersifat, kata kuncinya nih, disebabkan. Menurut kalian prinsip apa dalam sejarah? B.
B. Yes. Iya, sebab akibat. Betul, sebab akibat, kausalitas. Tepat sekali jawabannya, hebat. Ya, awal yang baik di prediksi 2 ini. Jawabannya kausalitas atau sebab akibat. Oke, nah kita bahas beberapa prinsip yang lain atau hal-hal penting dalam ilmu sejarah yang harus kita ketahui. Sejarah itu kan ilmu tentang masa lalu manusia, ya, ilmu tentang masa lalu manusia. Di mana ranah masa lalu, ya, itu adalah peristiwa yang dialami oleh manusia yang sudah lewat. Maka ada dua hal penting tentang sejarah. Selain manusia sebagai objek, juga ada dimensi ruang dan dimensi waktu. Waktunya masa lalu, gitu ya. Nah, maka yang harus diperhatikan konsep sejarah adalah yang pertama berkaitan dengan sinkronik dan diakronik. Sinkronik artinya peristiwa sejarah itu memanjang dalam ruang atau dalam tempat, ya, tempatnya terjadi di beberapa tempat, bukan hanya satu tempat khusus, namun menyempit dalam waktu, ya, menyempit dalam waktu, waktunya singkat. Sebaliknya diakronis memanjang dalam waktu, peristiwanya bertahun-tahun, ya. Nah, ini biasanya kausalitas terjadi di semua peristiwa sejarah, baik yang sinkronik maupun diakronik. Nggak ada peristiwa yang ujuk-ujuk, gitu. Nggak ada peristiwa yang ujuk-ujuk terjadi. Pasti ada sebab yang melatari terjadinya peristiwa. Jadi kausalitas atau sebab akibat adalah bagian penting, ya, dalam sebuah peristiwa sejarah. Oke, itu tadi sinkronik, diakronik, ya. Ingat kalau sinkron itu ruangnya yang luas, kalau diakronik itu waktunya yang panjang. Nah, yang ketiga ada anakronisme. Nah, ini yang di option A tadi ya. Apa sih anakronisme? Anakronisme adalah kesalahan dalam memahami peristiwa sejarah, di mana kita memahaminya tidak sesuai waktu dan peristiwa. Emang kan peristiwa sejarah itu banyak banget ya. Mungkin kadang kita lupa periodisasinya atau kita bingung. Ini bagian mana, ini bagian mana. Misal, contoh anakronisme nih ya. Misal ketika saya menyebutkan peristiwa Perang Dunia II adalah peristiwa Perang Dingin gitu. Misalnya Perang Dingin terjadi ketika Jerman menyerang Polandia dan Jepang menyerang Pearl Harbor. Padahal salah konteksnya. Perang Dingin bukan seperti itu. Perang Dingin adalah ketika Uni Soviet dan Amerika bersaing. Iya, yang itu kan. Nah, kalau kayak gitu berarti ketika kita menyebutkan peristiwa sejarah yang salah, tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya, maka itu anakronis. Ya. Banyak sekali itu biasanya di periode klasik, ya, di periode klasik di Hindu-Buddha. Ya, Hindu-Buddha sering kali salah memahami karena banyaknya sumber-sumber prasasti dan ada beberapa prasasti yang angka tahunnya beda, sehingga kadang kita menganggap misalnya Taruma tahun segini, Kutai tahun segini, lalu muncul lagi nanti Salaka Negara, gitu. Salaka Negara ada lagi yang bilang tapi mungkin belum valid, Salaka Negara itu lebih tua dari Kutai, gitu. Jadi kerajaan pertama bukan Kutai, gitu. Nah, tapi itu balik lagi ke bukti-bukti sejarah gitu yang memang belum ini ya, namanya kita menggali peninggalan jejak-jejak manusia ya ketemunya gitu. Yang kalau itu belum ketemu ya kita belum bisa mengungkap misteri atau fakta sejarah. Keempat ada periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan karena peristiwa sejarah emang panjang, ya. 5 menit yang berlalu aja sudah menjadi sejarah. Bahkan berapa detik berlalu aja sudah menjadi sejarah. Maka karena sangat panjang dan sejarah akan selalu ada sampai kehidupan umat manusia ini habis, maka sejarah pun habis. Ya, maka untuk mempermudah dilakukan periodisasi, pengklasifikasian atau pembagian masa dalam sejarah. Kemudian ada kronik. Kalau kronik itu
kumpulan tulisan tentang perjalanan seorang musafir, pendeta, atau pujangga. Nah, ini penggalan cerita sejarah. Misalnya ada catatan Mahuan, ada catatan dinasti Tang, catatan pendeta Ising, dan seterusnya. Nah, itu contoh kronik. Ya, lalu sifat ilmu sejarah ada unik artinya hanya satu kali terjadi, atau bahasa sejarahnya disebut Enmalig, diambil dari bahasa Jerman, ya, yang artinya satu kali. Kemudian abadi. Abadi adalah sebuah peristiwa sejarah ketika dia sudah tertoreh atau sudah terjadi tidak akan pernah bisa dihilangkan, akan ada selamanya. Dan penting, ya, peristiwa sejarah itu penting artinya bermakna sosial atau menjadi tonggak kehidupan selanjutnya. Nah, itu prinsip kontinuitas atau keberlanjutan, bahwa peristiwa sejarah itu menunjukkan sebuah keberlanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Berarti ini akibat, ya. Apa yang terjadi sekarang adalah akibat peristiwa sebelumnya atau disebabkan juga oleh peristiwa sebelumnya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar di ilmu sejarah yang harus kalian ketahui. Oke, nomor 31 ini tadi. B. Ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 32. Nah, ini tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, menurut kalian dari mana nenek moyang bangsa Indonesia? Kalau dilakukan nenek moyang tuh orang pelaut, gitu ya. Nah, kalau secara ilmu nenek moyang orang Indonesia dari mana? Ada 4 teori. Ada 4 teori yang menyatakan tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nih teorinya. Part of Afrika, teori Yunan, teori Nusantara, teori of Taiwan. Nah, kalau yang tadi sempat kakak singgung yang kita bahas KMB gitu, yang orang Melayu itu, ya, itu adalah berpijak dari teori Yunan, ya, teori Yunan. Kita bahas, kenapa? Kita bahas satu-satu ya. Teori of Afrika. Nah, ini teori yang termasuk baru, ya, baru, dan tapi bukti-bukti yang disampaikan cukup kuat sehingga para ahli lumayan banyak nih yang mendukung teori of Afrika. Apa sih isi teori of Afrika? Nenek moyang manusia modern di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia, itu berasal dari manusia purba Afrika. Bunyi teorinya gitu, bahwa asal-usul nenek moyang seluruh manusia di muka bumi ini berasal dari Afrika, dari manusia purba Afrika. Apa buktinya? Dari genetika, ya, kesamaan genetik. Dari uji gen dan kromosom yang dilakukan terhadap fosil-fosil manusia purba dengan sampel yang diambil secara acak terhadap seluruh manusia modern di berbagai belahan dunia, ya, diambil mewakili Asia, beberapa negara diambil, Eropa beberapa negara diambil, terus Australia, kemudian Amerika. Hasilnya menunjukkan bahwa dari ribuan sampel, ya, dari ribuan sampel yang diujikan, 70%-nya dari sampel tersebut hasilnya cocok, ya, hasilnya cocok. Kita kan kalau mau ngetes, misalnya nih ya, ada mau ngebuktiin kalian tuh anak kandung orang tua kalian atau enggak, kan uji gen kan, uji genet apa namanya, uji DNA gitu. Begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang ahli sejarah untuk menguji siapa sih mereka tuh asal usulnya atau keturunan siapa sih. Nah, itu melalui uji gen, dan ternyata hasilnya 70% mirip. Nah, itu diambil kesimpulan berarti nenek moyang seluruh manusia modern di dunia ini berasal dari orang Afrika. Itu teori pertama. Ya. Dan sekarang lagi digandrungi atau lagi banyak ahli yang sependapatnya ke sana. Jadi teori Yunan malah udah hilang ya, udah nggak banyak dipakai.
Yang kedua, teori Yunan, ini nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, daerah di Tiongkok Selatan atau di Cina Selatan, berdasarkan bukti adanya kesamaan artefak atau kesamaan benda-benda hasil kebudayaan ya pada kapak-kapak yang ditemukan pada zaman Neolitikum ya itu memiliki kemiripan dengan kapaknya orang-orang Yunan. Lalu ada migrasi orang-orang Yunan dari Yunan ke Indonesia ya, dari Yunan ke Indonesia. Nah, ini teori Yunan. Yang ketiga teori Nusantara. Nusantara berarti bilang nenek moyang orang Indonesia dari Indonesia sendiri, nggak dari mana-mana. Buktinya apa? Bukti yang disampaikan adalah peradaban tinggi orang Melayu, lalu kemungkinan orang Melayu itu keturunan Homo soloensis dan Wajakensis. Nah, Homo soloensis dan Wajakensis ini kan adanya di Solo dan Wajak. Terakhir, teori out of Taiwan. Nah, ini juga sama seperti Afrika, genetik, tapi penelitiannya hanya untuk orang Indonesia. Ya, kalau Afrika tadi dunia, kalau ini Indonesia. Kesamaan genetik orang Indonesia dengan Taiwan dan asal-usul bahasa Austronesia, penutur tertua bahasa Austronesia adalah orang Taiwan. Lalu secara genetik, diambil sampel dari 34 suku bangsa yang ada di Indonesia, sebagian besarnya cocok gennya dengan orang-orang Taiwan saat ini. Maka bisa dibilang nenek moyang orang Indonesia dan orang Taiwan itu berasal dari satu keturunan yang sama, yakni dari para penutur bahasa Austronesia yang berasal dari Taiwan. Seperti itu. Maka ini jawabannya genetik dan bahasa ya, yang Bogor. Oke, selesai. Udah jam 4:02 juga. Selesai dari kakak. Sebelum kakak tutup, apakah terakhir mau ditanyakan ada atau tidak? Nggak ada, Kak. Oke, baik. Nggak ada. Oke, siap. Kalau gitu, cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir pesan singkat dari kakak buat kalian, dear para pejuang PTN 2020, tetap semangat ya. Luar biasa udah berjuang sampai titik ini. Sebentar lagi pertandingan dimulai, mungkin ada yang mulai dari 5 Juli. Semangat, 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 dan terus semangat. Jadilah pemenang. Semoga sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Lili.